Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait usaha Shilok Suka-Suka yang telah kami jalankan dengan penjualan mingguan hingga penjualan expo kemarin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahriansyah dan ada partner-partner saya di sini, ada Malik Abdul Aziz, Atika Rahmi, Amelia Krisna, Nashwa Azani, Nazila, dan juga Juliana. Boleh dilanjut? Latar belakang mengapa kami memilih produk dari Cilok itu adalah Indonesia ini adalah negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi, di mana setiap daerahnya itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri, terkhususnya di bidang kuliner. Rakyat Indonesia itu sangat suka dengan makanan-makanan yang berbasis aci atau tepung tapioka. Karena kita sering melihat penjual-penjual jalanan yang ada menjual cilok, pentol, bakso, dan semacamnya. Dan biasanya makanan-makanan ini terbuat dari aci. Selain itu, mereka suka memadukan makanan-makanan ini dengan bumbu yang khas dan biasanya adalah bumbu kacang. Dan memang ini menjadi salah satu pilihan bumbu yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Lanjut. Namun terdapat permasalahan yang perlu dipecahkan dari mengapa kita memilih produk cilok ini. Pertama bahwa kuliner Indonesia tersendiri itu mulai digantikan oleh kuliner-kuliner asing atau seperti kuliner Korea atau Jepang yang terkesan lebih keren atau modern. Seperti yang kita tahu di mall-mall atau di jalanan sekarang itu lebih banyak kuliner yang terkesannya dari negara luar seperti takoyaki, seblak dan semacamnya itu lebih banyak dari luar negeri. Sedangkan kuliner-kuliner lokal itu menjadi menurun minat dari masyarakat. Sehingga masalah pertama adalah pandangan masyarakat terkait kuliner lokal, di mana mereka melihat kuliner lokal ini seperti ketinggalan zaman ataupun tidak lagi relevan dengan jajanan-jajanan mereka. Lalu problem kedua, kita mencari jajanan yang diminati masyarakat, aman di kantong, lezat dan dapat mengenyangkan bagi yang membeli. Lanjut. Baik, berikut adalah bisnis model kanvas dari produk kami, di mana partner utama kami dalam bisnis adalah penjual frozen food, kemudian pedagang bumbu, toko plastik, hingga komunitas kampus. Untuk aktivitas utama yang kami lakukan dalam menjalankan bisnis adalah pembelian bahan baku dan quality control, produksi makanan, promosi makanan, hingga distribusi makanan. Selanjutnya, untuk sumber dayanya berupa bahan baku yakni cilok, bumbu kacang, serta peralatan produksi berupa kompor, panci, centong, dan gas dan anggota kelompok sebagai produsennya. Pada produk kami memberikan beberapa keunggulan, di antaranya adalah harganya yang murah, sehingga cocok untuk mahasiswa dan jajanan sehari-hari, serta kombinasi rasa yang gurih dan saus kacang, praktis untuk dimakan, serta camilan khas Indonesia di mana memberikan nostalgia jajanan sekolah, serta inovasi yang terbaru. Kemudian, untuk menjaga hubungan kami dengan para pelanggan, kami memberikan pelayanan yang ramah dan responsif, menjaga kualitas, rasa, dan kebersihan produk, serta memberikan kritik, serta menerima kritik dan saran dari pelanggan. Untuk promosi, kami dapat menyalurkan melalui Instagram sebagai media promosi, serta WhatsApp sebagai jasa pre-order. Untuk target dari produk kami sendiri adalah pelajar, pekerja, masyarakat umum, pembeli jajanan tradisional, serta food vlogger. Pada cost structure, kami membagi menjadi dua, yakni biaya variabel per 10 porsi, di mana diantaranya adalah frozen food cilok, bumbu kacang, kemudian ada juga bumbu saus, serta wadah dan tusuk sate. Kemudian untuk biaya tetapnya, yakni berupa kompor, panci, centong, serta gas. Dan yang terakhir, untuk revenue stream berasal dari penjualan produk utama, yakni 10.000 per cup, serta pendapatan berbasis pesanan order yang dilaksanakan seminggu sekali. Kemudian adalah potensi margin tambahan yang bersifat opsional, yakni dari variasi menu dan pilihan isian cilok. Kemudian untuk strategi branding, saya akan menjelaskan tentang logo, tagline, dan merek. Yang pertama adalah logo yang dibuat dengan konsep sederhana dengan adanya cilok di tengahnya yang bertujuan untuk memberikan identitas yang to the point. Kemudian tagline yaitu sekali coba auto suka, menekankan bahwa produk kami mampu memberikan kesan yang positif sejak pertama kali dicoba dan tidak memerlukan adaptasi rasa bagi konsumen. Kemudian untuk merek yaitu kita memberi merek Cilok Suka-Suka karena untuk menggambarkan kebebasan konsumen dalam menentukan kombinasi rasa. Filosofi suka-suka ini, konsumen dapat memilih varian, isian maupun jenis bumbu yang diinginkan sehingga lebih personal. Next.
Kemudian untuk channel distribusi, dalam mendistribusikan produk, kami menggunakan kombinasi channel online dan offline. Secara online, kami memanfaatkan WhatsApp sebagai media untuk branding dan pemesanan. Kemudian untuk sistem yang offline, kami menggunakan delivery, yaitu produk diantar langsung ke lokasi pembeli, sehingga menjamin produk dapat diterima dalam kondisi baik. Nah, untuk word of mouth, pembeli dapat merekomendasikan antar mahasiswa lain, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar secara natural. Kemudian untuk alurnya, yang pertama, pembeli memesan melalui WhatsApp, kemudian penjual mengonfirmasi pesanan dan memproduksi, kemudian masuk ke dalam proses packing dan dideliverikan kepada konsumen sehingga konsumen senang. Next. Oke, selanjutnya di sini ada pemasaran digital, di mana pemasaran digital produk Shilok Suka-Suka ini dilakukan melalui platform WhatsApp karena mudah diakses dan juga memiliki jangkauan yang luas. Strategi pertama yang dilakukan yaitu dengan mengunggah poster promosi disertai pesan broadcast sebagai caption pada status WhatsApp. Cara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada seluruh kontak serta menarik minat calon konsumen melalui tampilan visual yang menarik dan juga informasi yang jelas. Lalu, next. Untuk strategi yang kedua, dilakukan dengan menyebarkan poster promosi dan juga pesan broadcast ke berbagai grup WhatsApp yang relevan, agar informasi produk dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Pesan broadcast ini berisi informasi penting mengenai produk, ada seperti deskripsi singkat, harga, kontak person, serta link pemesanan, sehingga memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi dan juga melakukan pemesanan secara langsung. Kemudian, dalam setiap kegiatan usaha perlu dilakukan adanya evaluasi dan strategi untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, berikut adalah evaluasi dan strategi yang telah kami terapkan dalam penjualan produk Shilok Suka-Suka. Yang pertama, evaluasi. Kami sempat mengalami penyesuaian harga karena kami mengupgrade ukuran dari Shilok yang ditawarkan. Nah, perubahan ini nantinya ditujukan agar untuk menyesuaikan porsi dengan biaya produksi. Kemudian strategi yang kami gunakan adalah dengan memanfaatkan media sosial, yaitu WhatsApp yang telah disampaikan sebelumnya, sebagai sarana promosi dan komunikasi yang utama dengan pelanggan dan penerapan sistem yang pre-order. Selanjutnya ada juga hasil dan profitabilitas selama kami berjualan, di mana pada penjualan pertama, dengan biaya produksi 66.000 dan juga pendapatan 72.000, kami mendapatkan laba sebesar Rp6.000. Lalu di penjualan kedua, biaya produksi menurun dari 66 ke 32 karena pada penjualan pertama itu kita juga membeli alat-alat yang dibutuhkan, sedangkan pada penjualan kedua kita hanya membeli bahan-bahan yang kita butuhkan karena alat sudah tersedia. Jadi dari penjualan kedua dengan pendapatan 80 dan biaya produksi 32.000, kami mendapatkan laba sekitar 48.000. Lalu penjualan ketiga dengan pendapatan 120 dengan biaya produksi 68.000 sehingga didapatkan laba 52.000. Dilanjut dengan penjualan keempat dengan pendapatan 160.000, biaya produksi 80.000 dan juga laba 80.000. Selanjutnya pada penjualan kelima pendapatan 180.000 dengan biaya produksi 98.000 dan laba 82.000. Selanjutnya pada penjualan ke-6 hingga penjualan expo atau penjualan terakhir di mana pendapatan kita ini terbilang semuanya sama besar, yaitu sebanyak 20 pieces sehingga mendapat Rp200.000 dan juga biaya produksi 106.000 sehingga didapatkan laba 94.000. Adapun total pendapatan dari penjualan pertama hingga penjualan terakhir adalah sebesar 1.212 dengan total biaya produksi kurang lebih 662.000 dan juga total laba yaitu sekitar 550.000. Selanjutnya ada refleksi yang telah kami lakukan pada saat melakukan kegiatan produksi Shilok Suka-Suka. Yang pertama, kami sudah memahami proses menjalankan usaha, lalu mempelajari pentingnya kerjasama tim dalam membagi tugas, menyadari bahwa pelayanan yang ramah dan responsif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu mengetahui bahwa kualitas produk yang konsisten menjadi salah satu faktor utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Lalu, kami juga menyadari bahwa promosi melalui media sosial masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kami juga memahami pentingnya melakukan inovasi produk agar mampu bersaing dengan produk sejenisnya. Lalu mengevaluasi bahwa strategi pemasaran dan pelayanan perlu terus diperbaiki berdasarkan masukan dari pelanggan. Lalu, menyadari bahwa evaluasi secara berkala dapat membantu mengembangkan usaha sehingga lebih kompetitif dan berkelanjutan. Lalu, strategi keberlanjutan yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, kami akan terus menjaga kualitas produk agar tidak menurun sehingga pelanggan dapat terus membeli produk kami. Lalu, kami juga terus melakukan inovasi supaya bisa bersaing dengan produk sejenisnya. Kami juga perlu melakukan promosi yang lebih luas sehingga dapat menjangkau konsumen lebih banyak lagi. Lalu, kami juga melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan dan pengelolaan keuangan yang baik supaya usaha dapat berkembang secara berkelanjutan lalu meningkatkan daya saing serta memperluas pangsa pasar di masa mendatang. Berikut ini lampiran yang telah kami lakukan selama melakukan proses usaha ini. Oke, jika mungkin ada yang mau membeli bisa kontak person yang ada di layar dan juga dengan harga 10.000. Shilok Suka-Suka, sekali coba auto suka. Oke, boleh di next. Sekian dari kami kelompok 3 PDB 16. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.